Kalau dalam coding, karena ini masih awal ya, mungkin kita akan buat project, seperti contoh, absensi digital mungkin ya. Kemudian, ada juga mungkin untuk yang masih gampang-gampang itu kayak buat, company apa namanya, Company profile. company profile seperti itu. Leader, pasti kalau misalnya ada salah satu anggota kelompok yang nggak bisa, pasti dia akan otomatis cara memimpin, "Ini gimana sih Bro caranya? Ini caranya kayak gini." Salah satu nggak bisa gini-gini, terus, "Ini gimana sih Bro caranya?" Dipimpin. Jadi salah satu harus ada yang bisa memimpin. Jadi semua anggota tuh pada bisa saling memimpin satu sama lain. Kalau dari saya kepada bunda-bunda atau ayah yang di luar sana, mungkin masih khawatir tentang anaknya yang ketinggalan zaman lah di sini. Enggak, di sini tuh kita ajarkan dari dasar, dari yang paling dasar hingga yang paling lanjutnya atau expert ya. Iya. Jadi mulai entah itu dari website atau coding ya, bisa jadi coding, kemudian robotik, kemudian AI juga kita tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan AI tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK Bicara Kebaikan bareng sama saya Valdo, dan di sebelah saya sudah ada guru pembina untuk Sabtu Digital dan Robotik. Tepuk tangan dong untuk para ahli. Selamat datang di podcast kami. Gimana? Ini for the first time ya. Terlihat maksudnya tegang-tegang sekali. Nyantai aja, nyantai, relax ya. Ini buat apa Ibu? Ngerjain laporan? Namanya laporan biasa. Oke. Sibuk ya. Ini jawaban ya Bu ya? Jangan spill dong. Ya, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya ini kita mungkin di awal kenalan dulu kali ya. Ini kan karena untuk first look ya, pertama kali kan muncul nih Ibu sama Bapak, Bapak sama Ibu gitu ya di kamera. Boleh dari Pak Rafli mungkin bisa kenalan Pak, backgroundnya apa sampai pada akhirnya bisa memegang apa Sabtu Digital. Silakan Pak. Oke, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Zikrul Hakim. Background pendidikan saya itu Eskom, sarjana komputer, dan sekarang diamanahi oleh sekolah untuk menjadi pembimbing atau pembina Sabtu Digital. Oke, berarti sarjana komputer ya Pak ya? Iya betul. Oke. Ibu? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Apriliana Zahrahmaita. Di sini saya sebagai guru informatika dan ditambah juga menjadi wali kelas 12 dan diamanahi megang lab robotik. Oke. Dan gelar saya ialah Apriliana Zahrahmaita, sarjana komputer juga sama seperti Pak Rafli. Wah, ini dua-duanya anak Ikom. Eskom. Anak ilmu komputer maksudnya. Oh iya benar. Ya. Kalau Ilkom kan ilmu komunikasi. Iya. Kalau Ikom ilmu komputer. Oke, kita akan bahas lebih lanjut mengenai tentang Sabtu Digital dan robotik jauh lebih dalam nih kan. Nah, kita bicara dari Sabtu Digital dulu deh Pak ya. Sabtu Digital nih gimana nih Pak? Ini kan salah satu yang mungkin punya nilai jual juga di sekolah kita deh Pak ya. Ini sebenarnya apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan dulu deh Pak, buat yang belum tahu. Gitu. Oke, untuk Sabtu Digital ini salah satu program unggulan dari ICMS. Jadi di mana di hari Sabtu ini anak-anak terfokus untuk mempelajari digital seperti halnya coding, kemudian ada juga robotik, kemudian ada AI dan semacamnya. Jadi khusus untuk Sabtu ini, hari Sabtu itu anak-anak berfokus pada digitalisasi seperti itu. Oke. Lebih generalnya ya. Lebih generalnya tentang condongnya lebih kepada arah coding dan website berarti Pak ya? Iya betul, dan juga AI juga sih termasuk. AI? AI itu dalam artinya kayak gimana Pak? Maksudnya apakah belajar bikin prompt atau membuat AI justru?
kita nanti akan mengarahkan anak-anak itu di Sabtu Digital ini untuk bukan hanya bikin prompt aja. Jadi kita pengennya mengarahkan anak-anak itu bisa menciptakan AI itu sendiri. Wow, menciptakan Iya. AI ya. Jadi mereka nggak hanya menggunakan AI, tapi bisa membuat AI itu sendiri. Wow, itu sulit ya Pak ya. Iya, bertahap lah. Bertahap luar Iya, biasa. Nah, kalau robotik sendiri Bu mungkin bisa dijelaskan Bu kayak gimana kan ya kalau robotik mah mungkin banyak ya di sekolah lain ya kan, ada juga sekolah-sekolah robotik, ada juga klub robotik. Nah, cuman apa nih Bu kalau di ICMS sendiri itu seperti apa gitu robotiknya? Oke, karena di tahun ini baru pertama kali robotik ada di sekolahan ini, justru ini adalah jadi pengalaman terbaru bagi saya diamanahi megang robotik ini, gitu. Robotik ini biasa kalau misalnya dia ada project, ada lomba, itu belajarnya itu setelah jam asar sampai izin dulu sama pembina asrama tentunya untuk belajar malam memperdalam lagi dunia robotik itu sendiri. Kayak misalnya kemarin kan ada lomba tuh di Magnetic AI membuat pertanian. Nah, mereka belajarnya dari sore sampai malam gitu, tidak melupakan kewajiban untuk menunaikan sholat atau ibadah. Kan kalau Sabtu Digital kan jelas hari Sabtu ya Bu. Kalau robotik Bu? Kalau robotik itu dia fleksibel. Oh fleksibel. Iya, bisa di setelah jam pelajaran sekolah, selesai sekolah dan selesai jam asrama. Gitu. Berarti untuk robotik itu sendiri sebenarnya tergantung pada apa yang sedang ingin dilombakan atau untuk diprojekkan gitu? Iya, betul. Dia proyeknya buat apa, nanti lombanya kapan. Iya. Oh, Saya oke. di sini hanya mendampingi saja. Kalau misalnya dia ada kesulitan atau ada apa, kita sama-sama belajar. Oh, iya. Ini menarik nih. Nah, berarti kan di sini kan ada kurikulum yang dibangun ya, baik coding, Sabtu Digital ini maupun robotik agar siswa itu tetap update terhadap perkembangan teknologi. Nah, boleh di-spill nggak detail mungkin apa ya kurikulumnya lah atau metode pengajarannya lah, apalah yang mungkin bisa lebih memahami lagi kita semua nih, khususnya pemirsa di rumah. Mungkin boleh robotik dulu. Oke, kalau robotik itu menggunakan bahasa pemrograman yang digabung oleh HTML dan Python. Oke. Gitu. Jadi robotik itu bisa berjalan, enggak hanya menggunakan bahasa pemrograman saja, kita menggunakan alat-alatnya juga di compare jadi satu, jadi bisa berjalan itu alat robotiknya. Iya. Kita udah punya robot sendiri Bu ya? Iya, sudah. Apa kemarin namanya Bu? Romi. Robot Iya, petani, Romi. udah volume 2 tuh kalau nggak salah. Iya, ada volume 2, ada update terbaru lagi. Update terbaru, udah versi Jadi terbaru. alhamdulillah kemarin itu lomba Madekaya juara pertama. Oh iya, keren. Tepuk tangan. Unggul dari sekolah-sekolah yang lain. Iya. Nah, itu kan satu robot kita Bu. Iya. Ada rencana mau bikin robot lagi sih sebetulnya? Insya Allah ada di bagian SMP. Oh, sama SMP. juga pertanian juga karena kan kawasan kita dunia pertanian kan. Tanam bertanam, nah itu. Itu mau bikin robot, udah punya konsepnya belum sih Bu yang SMP mau bikin robot apa? Atau masih baru rencana aja kasar gitu? Baru rencana saja. Gitu. Tapi belum tahu nih mau bikin robot apanya? Untuk sejauh ini belum sih. Gitu, memberi semangat anak-anak aja. Oke. Nah, menarik nih Bu ini buat robot SMP. Tadi yang Roni kan SMA, ya kan? Sementara ini kan di tingkat SMP untuk bikin robot pertama kalinya kita. Ya, apalagi kita kan rencananya kan ini mau menjadi sekolah adiwiyata. Rencananya kan seperti itu, ya kan? Pengen menjadi sekolah adiwiyata. Artinya kan berarti robot kontes bukan kegiatan robotik yang ada di kita ataupun coding ini kan harus selaras dengan apa yang menjadi karakter sekolah kita nih sekarang, gitu kan? Memungkinkan nggak Bu kalau misalnya robot-robot itu berkaitan dengan unsur-unsur lingkungan hidup nantinya? Iya, nanti berkaitan nanti kita ada ada tanam di sekolah ya banyak pohon, banyak tanaman juga gitu, baik tanaman hias maupun pohon-pohon yang ada di sekitar sini nanti insya Allah membantu. Jadi siramnya nggak pakai manusia lagi, sudah menggunakan robot, nanti terrealisasi lagi, lebih canggih lagi. Iya. Nah kalau coding gimana nih Pak? Untuk kurikulumnya Pak? Untuk Sabtu Digital ini sebenarnya di Sabtu Digital ini bukan hanya coding, tapi karena ini konsepnya Sabtu Digital, jadi di situ ada program bahasa juga. Tapi dalam bahasa itu
menggunakan digital. Jadi Maksudnya gimana tuh, Pak? ya, jadi anak-anak belajar bahasa melalui lab komputer. Oke. Jadi interaksi antar murid dan guru itu via aplikasi, dan kita udah sediakan juga aplikasinya kan di lab komputer. Jadi anak-anak bisa mempelajari itu dari mulai bahasa Inggris, tapi untuk sekarang hanya bahasa Inggris yang memakai digitalisasi menggunakan komputer. Terus kemudian ada juga bahasa Jepang. Ya, untuk di Sabtu Digital ini bahasa Jepang juga termasuk ke dalam kurikulum di hari Sabtu Digital. Oh gitu. Saya kira Sabtu Digital itu hanya fokus sama coding dan AI aja gitu. Enggak. Bahasa Kalau ada untuk- sendiri misalnya Iya, gitu. ada sendiri. Cuman untuk kedepannya nanti kita akan menggunakan teknologi atau digital dalam dalam pelajaran bahasa itu. Oh. Jadi lebih upgrade lagi, bukan hanya tentang guru dan murid, tapi tentang bagaimana menggunakan aplikasi sistem itu. Artinya berarti memang skup bahasan yang dibahas dalam Sabtu Digital itu luas banget. Iya, betul. Ya kan, bukan cuma sekedar bahasa pemrograman, tapi bahasa manusia juga Iya, betul. dipelajari secara digital. Dan rencananya kalau nggak salah kita itu mau ada LMS ya Pak ya, Betul. ya kan? Kita sudah akan mendigitalisasi semua proses pembelajaran, Iya, betul. ya kan? Learning apa LMS Pak? Learning Management System. Learning Management System ini support juga. Selain kita tuh ternyata rencananya kita akan menjadi sekolah di Wiyata, dan insya Allah akan terjadi di tahun 2026 ini ya kan, menjadi sekolah di Wiyata. Terus kita juga pengen menjadi sekolah yang punya sistem digital yang unggul gitu ya. Sehingga apapun di sini kaitannya sistem pembelajaran, pengajaran, terus sistem lingkungan kerjanya, semua itu nanti akan terarah pada digitalisasi. Dan tidak menutup kemungkinan juga banyak hal-hal yang akan berkaitan dengan robotika. Iya. Ya kan, akan berkolaborasi nih di sini. Wah, ini jadi sekolah future. Betul. Sekolah canggih gitu, tapi tetap menjaga keseimbangan alam. Luar biasa sekali. Nah, dalam dunia teknologi ya, ini kita ambil payung besarnya kan teknologi ya, artinya kan digitalisasi dan robotika itu kan saudara kembar ya, ya kan, yang memang akan terus berkaitan, bergandengan tangan gitu kan. Artinya ada etika digital nih, ya kan, seperti plagiarisme, tentang kode etik dan lain sebagainya, dan jejak digital. Nah, ini bagaimana nih cara menanamkan etika-etika digital ini kepada siswa-siswa kita? Mungkin siapa dulu yang mau jawab? Kalau dari saya, karena saya juga selaku pembina asrama, jadi kita menanamkan etika-etika itu kepada murid, bahwasanya menggunakan sesuatu yang ilegal itu haram. Bagus, ya. Dan itu sudah sudah ada undang-undangnya juga kan. Ilegal dan segala macam, dan kita juga mengarahkan pada anak-anak itu untuk bisa upgrade sendiri gitu. Jadi nggak harus plagiat segala macam, jadi punya pemikiran sendiri. Iya, jadi punya ide sendiri dan dikembangkan sendiri, jadi menghindari yang namanya plagiarisme itu sendiri. Oke. Kalau dari Ibu? Untuk dari saya, etika digital itu kan kita sudah berlakukan Undang-Undang ITE ya, jadi harus lebih berhati-hati lagi, termasuk di dalam mata pelajaran saya informatika, saya mewanti-wanti mereka dalam untuk membuat konten gitu. Itu semuanya sudah berlaku di Undang-Undang ITE gitu. Saya memperingatkan dan sudah mewas-was dari sebelumnya. Ya, kan tadi kan sempat menyinggung, artinya kan ini bicara soal plagiarisme, ya kan, berkaitan kan dengan unsur plagiarisme. Sejauh mana sih sesuatu itu bisa dikatakan sebagai plagiat? Kayak gini, kan yang namanya inovasi itu biasanya kan lahir dari sesuatu yang sudah ada, biasanya diperbarui, dirubah atau dikurangi fungsinya, gitu kan, atau diganti fungsinya gitu kan. Nah, sesuatu bisa dikatakan bukan plagiat itu ketika apa sih sebetulnya, dan yang seperti apa sih yang bisa dibilang plagiat? Kalau dalam pemahaman saya, kalau di bidang coding itu plagiarisme itu ketika ada seseorang yang mengambil proyek orang lain tanpa seizinnya, dan dalam proyek itu tidak ada
tidak ada perubahan yang signifikan gitu. Jadi sebenarnya dalam coding itu sebenarnya boleh-boleh saja mengambil coding dari orang lain, tetapi harus ada versi yang dieditnya dulu. Versi yang lebih terbarukan mungkin gitu ya. Betul. Dan Karena itu kan banyak yang open source juga untuk coding itu kan, ada juga yang berbayar. Nah, yang dihati-hatikan itu yang berbayar kayak gitu. oke, iya iya iya. Kalau dari Ibu gimana, Bu? Kalau menurut dari saya, sepemahaman saya eh itu semua udah punya hak ciptanya. Jadi kalau ada yang melanggar hak ciptanya tersebut, pasti kena undang-undang itu udah berlaku. Gitu, melanggar hak cipta dan merek itu sendiri yang udah dibuat, yang udah dipatenkan. Tapi apakah sosialisasi undang-undang itu di UUD ITE itu diterapkan juga ke anak-anak sih? Apa cuma sekedar kayak awas ini ada UU ITE-nya nih, apa juga kita sampaikan juga ke mereka? Disampaikan juga ke mereka. Oh gitu, bahwa mereka juga memahami konteks dari UU ITE itu seperti apa? Iya, betul. Oh luar biasa menarik ya, berarti mereka paham ya konsekuensinya ya. Iya, harus. Harus paham konsekuensi dari apa yang mereka buat gitu kan. Nah, menariknya Pak soal coding tadi Pak. Kan kalau yang namanya kita nih dalam dunia kreatif ya Pak ya, biasanya kalau menggunakan sumber dari lain ya, dari misalnya kita menggunakan musik dari tempat lain misalnya. Nah, walaupun itu open source, biasanya kita juga menyertakan ininya Pak. Apa namanya? Daftar pustakanya lah bahasanya gitu kan. betul, Referensinya dari mana sih ini kita sertakan tuh Pak dalam lampiran karya kita. Nah, dalam coding itu juga seperti itu juga nggak sih Pak? Misalnya kita menggunakan rumus apa sih bahasanya, bahasa Python atau apa sih bahasanya? Rumus coding dari tempat lain gitu. betul. Yang gratis misalnya Pak. Apakah kita wajib menyertakan juga Pak sumber dari mana ini? Iya, wajib. Kalau enggak gimana Pak yang terjadi? Kalau enggak biasanya itu akan apa ya? Akan di banned sih biasa. Oh gitu. Kalau misalkan dalam bentuknya website ya, biasanya si website itu akan dituntut oleh yang pemilik website tersebut yang punya, dan yang plagiarisme itu langsung di banned biasanya, langsung dihapus lah sistem itunya. Kalau robotik ada hal yang sama juga nggak berlaku? Iya, ada juga sama hal yang berlaku. Jadi kita harus wanti-wanti cari tahu dulu ini sudah ada atau belum robotik tersebut yang dibuat. Kalau misalnya nggak ada, alhamdulillah. Kalau misalnya ada, harus izin terlebih dahulu. Gitu. Artinya kalau robotik itu sendiri boleh dong kita kayak misalnya ada robot dari mana nih dari kelompok mana misalnya kan gitu kan, terus kita hubungin kelompok tersebut, kita bilang kita juga pengen bikin robot yang sama tapi mungkin agak sedikit berbeda segala macam. Nah tentu harus izin juga berarti. Ya harus izin juga kalau mau dimodifikasi, mau diterbarukan harus izin terlebih dahulu yang siapa pembuat ciptanya tersebut. Oke, yang menarik nih. Nah, sebagai guru TIK lah, bahasanya TIK sekarang. Guru teknologi lah, guru yang berkaitan dengan digitalisasi dan robotika di sini kan. Nah, sekarang kan kita lebih berfokus sebagai mentor untuk problem solving anak-anak ya. Artinya mereka memang kita biasakan untuk menemukan idenya mereka sendiri gitu kan. Tapi secara karakter apakah juga ikut dibina Pak? Maksudnya mereka apakah kita bukan cuma sekedar ini bagus idenya nih, tapi harus ada konsekuensi sosial yang mereka juga harus pahami juga di situ Pak. Kalau dari saya tentu harus tahu konsekuensi tersebut, karena dalam pembelajaran atau dalam coding itu kan ada aturan-aturan yang emang tidak tertulis lah bisa dibilang ya kalau coding ya. Tidak tertulis, tapi mereka harus memahami itu. Jadi jangan sampai mereka buat suatu project tanpa tahu bahwa project itu sebenarnya udah ada yang punya gitu kan. Terus mereka pakai dan akhirnya sampai dipublikasikan dan itu bisa menjadi masalah yang ada. Jadi makanya kita menerapkan searching terlebih dahulu. Jadi perbanyak literasi ke website-website yang, karena memang nggak semua teknologi itu sebetulnya berdampak baik ya Pak ya. betul. Nah kadang-kadang kan ada sebagian yang memang ternyata setelah di-create justru malah menimbulkan kerugian misalnya. Nah apakah yang seperti ini juga disosialisasikan Pak? Maksudnya ke mereka biar jangan sampai yang kayak gini-gini nih karena ini dampaknya nggak bagus misalnya. Gitu. Ya betul. Kita juga kayak gitu. Kan coding ini kan luas ya. Bahkan judul aja itu pakai coding kan. Nah itu kita sudah menanamkan hal-hal tersebut. Apa sih yang haram yang diharamkan dalam agama? Apa sih yang diharamkan dalam
pemerintah atau di apa sebenarnya Ya kebijakan ya pemerintah. kebijakan pemerintah itu terus kita kasih tahu bahwasanya itu hal yang tidak baik atau tidak boleh dan imbasnya pun akan terkena kepada diri mereka sendiri gitu. Iya. Nah tadi Bu April sempat nyinggung masalah konten Bu, konten digital. Nih menarik nih Bu. Anak-anak sekarang itu kan akrab banget ya sama dunia konten ya Bu ya. Iya, betul. Sangat-sangat ya kalau kita lihat mereka kalau misalnya pulang ke rumah tuh pasti adalah momen dimana mereka harus scroll sosmed gitu kan. Iya. Mungkin untuk refreshing dan lain sebagainya untuk ngisi waktu luang. Nah gimana nih Bu supaya kita tuh bisa mendorong siswa untuk berkarya nih Bu secara digital? Oke, ini kontennya ada dua, ada sisi negatif, ada sisi positif. Oke. Ya, kalau sisi positifnya itu dia menggunakannya secara bijak dengan baik gitu tanpa melanggar aturan UU ITE yang berlaku yang ada di Indonesia ini. Gitu. Kalau untuk sisi negatifnya pasti ada yang namanya cyberbullying. Cyberbullying menarik nih Ya. kita bahas nih. Nanti dia di mana itu kalau dia menampilkan konten yang negatif pasti ada bully di situ. Jadi nanti akunnya hilang seketika. Oke. Gitu. Tapi Ibu ngajarin juga nggak Bu? Maksudnya bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi pelaku cyberbullying dan bukan yang terkena cyberbullying juga? Apakah itu diajarkan juga Bu? Iya, diajarkan juga, saya terapkan di mata pelajaran saya, informatika. Oh, boleh di-spill Bu gimana mungkin cara Ibu menanamkan ke mereka biar terhindar dari cyberbullying baik sebagai pelaku maupun korban? Biasanya yang sering Ibu sampaikan tuh kayak gimana biasanya? Oke, yang biasanya saya sampaikan itu jangan menggunakan sosial media yang tidak baik. Boleh kalian joget-joget di TikTok dalam hal yang sopan gitu. Jangan mengumbar aurat ya, karena kan kita maaf ya, kita Islam. Kita harus menjaga pandangan kita sendiri sebagai terutama wanita gitu supaya tidak mencemarkan dosa dan tidak melanggar terutama sebenarnya lagi UU ITE yang berlaku karena nanti yang rugi benar apa kata Kang Faldo merugikan diri kita sendiri, nggak hanya orang tua saja, berarti kita merugikan diri kita sendiri gitu. Dan juga apalagi kalian masih sekolah, jangan mencemarkan nama jelek yang nama baik sekolah yang kalian sedang belajar di sini gitu. Apalagi saya guru informatika pasti akan terbawa kayak gitu, saya terapkannya. Iya. Nah, tapi Ibu apakah ada kontrol terhadap sosial media anak-anak nggak sih Bu? Maksudnya Ibu kan guru informatika nih, Ibu kan menanamkan hal yang sama gitu kan. Maksudnya Ibu ini nggak kayak nge-stalking Instagram mereka, sosial media mereka terus? Instagram, TikTok terutama yang lagi update. Kalau Instagram tuh dia jarang ya, terutama tuh TikTok bener-bener ini banget deh gitu. Kalau YouTube atau apa mereka tuh belum ya gitu. Sejauh ini gimana Bu setelah Ibu melihat konten-konten digital mereka, apakah ada dampak dari yang sudah Ibu ingatin tadi? Oh, anak-anak aman nih kontennya. Ya, untuk sejauh ini alhamdulillah aman. Aman, alhamdulillah. Berarti mereka dalam arti mereka ini ya positif. Ya positif ya, menerima itu dan tidak defense ya, artinya mereka nggak wah apaan sih ini, enggak lah, nggak akan kayaknya Bapak nggak akan stalking juga deh kayak gitu. Tapi artinya mereka aman lah ya. Nurut lah ya apa yang dikasih tahu gitu ya. Nah, tapi Ibu ngajarin juga nggak Bu untuk jadi kreator sebetulnya Bu? Tadi kan Ibu bicara soal konten nih, cyberbullying, informatika, apakah Ibu ngedorong mereka buat jadi konten kreator juga di situ? Itu pilihan mereka ya. Kalau mendorong sih pasti semua guru-guru mendorong hal yang positif, kegiatan yang positif gitu. Tapi itu pilihan mereka, mau jadi konten kreator mangga silahkan, mau jadi pilot mangga silahkan, mau jadi polisi atau apapun itu ya silahkan. Karena pada intinya nanti untuk konten kreator itu sebenarnya kita sudah menyiapkan ekstrakurikuler multimedia gitu. Ya, memang pada penerapannya mungkin etika digitalnya mungkin sama Bu April gitu kan, sama Pak Rafli. Tapi nanti secara prakteknya itu akan ada ekstrakurikuler multimedia teman-teman di Indonesia Jadi Online School ini. Jadi lebih terfokus lagi ya. Jadi mereka akan lebih terfokus lagi kalau mau bikin konten di situ. Terus mereka akan kita latih gimana caranya nanti bikin skrip kontennya yang mungkin tidak melanggar
etika digital, terus bisa menghindari cyberbullying tadi gitu kan. Terus editing kontennya biar bisa masuk di dunia digital yang menarik itu seperti apa. Keren banget build ini Keren masuk. banget ya. Tiba-tiba Keren banget, promosinya masuknya ke sana. Oke, kalau dari segi program ya, ini kan bisa dibilang program unggulan kita juga ya. Ya. Program unggulan kita robotik dan Sabtu Digital. Sebenarnya achievement apa sih yang pengen dicapai dari Sabtu Digital sendiri deh? Kalau dari Sabtu Digital ini, saya sih mentargetkan untuk anak-anak itu seenggaknya mereka itu tidak sampai ketinggalan zaman lah ya. Karena kan seperti yang kita lihat itu zaman sekarang udah sangat-sangat tergantung dengan digital. Apalagi sekarang AI yang sudah marak banget, dari AI ini, AI1 yang lainnya. Itu banyak banget. Jadi saya harap mereka itu bukan cuma menggunakan AI itu. Jadi mereka juga bisa memanfaatkan AI tersebut, entah itu dalam keseharian mereka, entah itu dalam kehidupan mereka. Dan saya pengennya itu untuk anak-anak jangan sampai mereka yang dikendalikan oleh teknologi itu sendiri. Tuh. Oke, itu achievementnya. Tapi ada achievement dalam bentuk project nggak? Kayak tadi kan kalau robotik kan ada produk-produk nih, produk-produk robot ya kan. Nah kalau di Sabtu Digital apakah akan sama juga atau berbeda nantinya? Kalau dalam coding, karena ini masih awal ya, mungkin kita akan buat project seperti contoh absensi digital mungkin ya. Kemudian ada juga mungkin untuk yang masih gampang-gampang itu kayak buat company apa namanya? Company profile seperti itu. Company profile tuh kan kalau dalam bayangan kita nih orang kreatif nih itu video biasanya. Dalam bentuk website juga ada. Oh dalam bentuk website. Iya, dan di dalam website itu lebih lebih lengkap biasanya. Iya. Ada video, ada info terkait. Ya mungkin bikin website gitu ya, tapi isinya profile sekolah gitu ya. ya. Betul. Oke, ya. Oke. Nah, kalau dari Ibu achievementnya apa nih Bu? Robotik. Achievement saya mereka bisa lebih berkembang lagi robotiknya, apapun jenis robotiknya, entah itu Roni atau yang lain gitu. Dan mereka bisa berkembang dengan sendiri, apalagi ada AI. Jadi benar apa kata Pak Raffi, jadi kita yang tidak dimanfaatkan oleh AI, tapi kita memanfaatkan teknologi AI itu sendiri gitu untuk hal yang lebih positif. Mereka menggunakan robotik itu kalau misalnya mereka nggak tahu gitu mentok, sedangkan gurunya itu sibuk, mereka bisa menggunakan manfaat teknologi AI itu sendiri. Tapi kalau udah AI itu tidak bisa menjawab dan tidak bisa mengambil keputusan tersebut, berarti mereka tanya ke saya gitu. Nah, berarti untuk robotik sendiri sebenarnya based on project kan Bu? Ya. Tadi kan SMP ada. Apakah nanti akan ditargetkan kayak misalnya per kelas atau misalnya per angkatan atau per tingkatan kelas? Apakah akan punya robot-robotnya sendiri Bu? Per SMA ada robotiknya, jadi SMP ada robotika dalam bentuk sederhana. Karena SMP kan masih awal permulaan yang mengenalkan gitu. Jadi awalnya aja dulu mengenal robotik itu seperti apa. Gitu. Termasuk lomba-lomba Ibu juga termasuk yang ini nggak sih Bu? Ngarahin juga kayak misalnya nih ikut lomba ini nih. Iya, pasti saya arahkan. Gitu. Dalam waktu dekat ada lomba yang lagi diikutin nggak sih Bu sebetulnya? Untuk saat ini ada sih, cuman tapi masih diobrolin dulu. Oh, karena bicara soal waktu ya, ini kan di Ramadan juga ya kan. Ingat anak-anak juga kalau Ramadan itu full banget gitu kan kegiatannya. Takutnya mereka malah nggak fokus Ramadannya gitu kan, ke distract sama ininya, puasanya jadi kurang maksimal gitu kan. Iya. Nah, kalau dari segi karakter nih, anak-anak yang ikut coding dan robotik ini gimana nih perubahan sikapnya mereka? Apakah mungkin setahu saya nih ya, kalau programmer itu anak-anaknya itu lebih pendiam gitu. Lebih nggak banyak omong gitu, supaya di ruang gelap biasanya. Jadi ya benar. Salah satunya itu juga. Iya kan, karena untuk ngelihat itu kan codingan. Ya harus fokus kan. Apalagi kalau ada error kan, wah itu. Pusing nyarinya. Salah satu pusingnya. Salah titik koma aja udah repot. Nah, ini robotik dan coding itu karakter anak-anaknya gimana sih yang terlihat biasanya?
Kalau dari saya di robotik itu karena sangkut pautnya juga dengan coding, nggak terlepas dari coding, itu mereka kayak lebih sendiri gitu loh. Jadi mereka ada bagi-bagiannya, misalnya robotik itu ada megang coding, ada yang megang mesin, ada yang megang alat-alatnya, ada yang ngedesainnya gitu. Dia bersendiri, nanti hasilnya di satu bagus gitu. Enggak, maksudnya secara karakter mereka apakah anak-anak yang critical thinking-nya tingkat tinggi nih? Iya, tingkat tinggi sekali. Ya, maksudnya kayak ini kenapa nih gini nih? Iya gini, Nah, iya. Bu, Ibu kenapa ini kok robotik saya nggak bisa jalan? Kenapa kan saya udah ini, apa sih kendalanya Bu? Gitu. Terus ini apa aja sih yang dibutuhin alat tadi selain ini? Tapi mereka punya ini enggak, yang namanya anak-anak tuh kan suka punya apa ya, idealismenya sendiri ya, punya egonya mereka sendiri yang Iya. wah pengen bikin robot yang kayak segala macam. Artinya daya imajinasi mereka tuh sebenarnya kuat gitu. Iya. Mereka kuat ya daya imajinasi anak itu. Kuat sekali. Iya. Tapi saya nggak, saya terus memberi semangat, memberi motivasi. Tapi apakah mereka kedepannya bisa mempertanggungjawabkan nggak? Atau hanya semangat dari awalnya saja? Oh, gitu. gitu. Kalau dari karakter anak yang di coding gimana Pak? Kan coding kan duduk aja Pak biasanya. Iya, betul. Gimana Pak? Kalau di coding sendiri kan karena kita ini Sabtu Digital hanya hari Sabtu aja ya. Jadi dalam karakter anak-anak sih belum ada yang berubah ya. Dan jangan sampai ya. Karena kita ajarkan itu balance. Jadi antara ketika coding, ketika mengerjakan proyek, dan juga ketika waktunya ibadah atau ketika kegiatan asrama atau sekolah. Jadi kita mengajarkan anak-anak itu bisa membagi waktunya sendiri-sendiri. Jadi jangan kerjaan di depan laptop terus, ya kan? Sholat enggak gitu kan. Jadi anak-anak saya arahkan itu untuk bisa membagi waktu lah. Tahu waktu lah, Iya, jangan tahu. sampai Lebih jadi disiplin lagi, belajar membagi waktu lah gitu. jangan sampai jadi programmer yang ketika nanti liburan bawa laptop kemana-mana gitu. Di jalan tetap bawa laptop jalan gitu ya. Buka laptop pas mudik, buka laptop, aduh ini ada codingan yang salah ini. Gimana? Iya, benar-benar. Harus tahu waktu juga. Harus tahu waktu. Begadang-begadang ya. Kasihan tuh gitu. Belajar membagi waktu lah sebelum terjun ke dunia kerja. Iya, karena kalau di dunia kerja, Wah, itu tekanannya kan lumayan berat ya. saya punya teman yang dunia itu sekarang di engineering codingan gini. Iya. Wah, susah untuk masuk dunia kehidupan susah untuk masuk kehidupan sosial orangnya sekarang. Benar. Pasti ya. Udah dia. Dia harus ngurusin website yang inilah, yang error lah. Ya, jadi itu harapannya dari sekarang sudah dibina untuk tahu waktu, minimal waktu-waktu yang memang yang nggak bisa ditoleransi, waktu sholat, waktu makan, waktu istirahat gitu kan. Selebihnya ya mungkin bisa diatur dengan sendirinya. Nah, kalau dari segi keterampilan sebenarnya apa sih yang jadi modal utama ya untuk seseorang itu punya punya kekuatan yang baik di bidang coding maupun robotik? Kalau dari coding sendiri itu pasti yang diasah itu tentang logikanya. Logika berpikir. Iya, karena emang di di kuliahan aja ya, emang yang pertama diajarin itu tentang logika, algoritma. Gimana sih maksudnya logika algoritma itu? Jadi anak-anak itu disuruh bagaimana sih, misalkan contoh game, gimana sih si karakter ini bisa maju, terus gimana sih si karakter ini bisa belok kanan, belok kiri kayak gitu. Jadi di dalam kode kan ada namanya if, else segala macam. Jadi mereka itu diasah seperti itunya, karena tidak menutup kemungkinan mereka akan menemukan kesulitan-kesulitan tersebut. Karena dalam proyek kan pasti logikanya itu harus berjalan lah. Jadi harus kuat logikanya. Jadi gimana caranya kita problem solvingnya kan, dari kalau misalkan ada error, kemudian bagaimana sih supaya si proyek ini berjalan sesuai dengan klien minta kayak gitu. Tadi menarik tuh, dalam game logikanya harus bermain, algoritmanya harus berjalan gitu kan, logika codingnya harus berjalan. Berarti harus ada kaitannya juga dengan ini dong, matematika dan fisika. Kalau dalam game iya. Kalau dalam game iya, karena kan gerak itu kan kayak misalnya begini gitu kan. Ini kan harus ada tekanan gaya fisika yang mungkin nggak tahu lah apa rumusnya gitu kan. Mereka juga harus memahami konteks fisikanya. Kalau konteks fisika iya harus.
harus paham gitu kayak misalnya jatuhnya, Iya, posisinya dan sebagainya itu juga harus paham berarti. iya Oh, luar harus biasa paham. sekali ya. Jadi emang coding ini kan bukan cuma dasar aja, ya. Maksudnya di luar sana kan banyak yang lebih expert dan itu proyeknya itu lebih sulit. Jadi Iya. Kalau di robotik gimana, Bu? Untuk problem solving-nya itu sama, nggak beda jauh sama Pak Rafli di Sabtu Digital atau coding. Di sini saya menerapkan problem solving-nya dia memecahkannya sendiri dulu gitu. Jadi punya Ada karakter. karakternya sendiri gitu. Nggak beda jauh sih, ada flowchart kan. Gitu. Apa tuh flowchart? Nah, alur sebelum kayak alur. Flowchart. iya flowchart. Alur sebelum mereka menggunakan website atau robotik pasti ada alurnya sendiri yang sederhana itu namanya logika algoritma. Gitu. Di robotik juga menggunakan itu, Bu? Iya, pasti menggunakan. Robot Roni kemarin pakai itu? Iya, Harus. harus pakai. Oh. Gimana mereka gerak, gimana si Itu mesinnya hal yang itu. paling sederhananya ya? Iya, Iya. Gitu ya. Nah, dalam ya ada apa? Ya. Ya. Nah, berarti kan gini, salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seseorang ketika di industri robotika adalah ya, Bu. Ya, di industri robotika adalah berarti mereka harus punya jiwa leadership, Iya, betul nggak? betul. Karena kan problem solving itu kan salah satu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin ya. Iya, Berarti harus menjadi leader. leader. Pasti kalau misalnya ada salah satu anggota kelompok yang nggak bisa, pasti dia akan otomatis cara memimpin. Ini gimana sih bro caranya? Ini caranya kayak gini. Salah satu nggak bisa gini-gini. Terus ini gimana sih bro caranya dipimpin? Terus salah satu harus ada yang bisa memimpin. Jadi semua anggota tuh pada bisa saling memimpin satu sama lain gitu. Tapi bener nggak kalau misalnya robotik dan coding itu harus jago matematika? Harus pintar minimal? nggak pinter juga, Nggak pintar juga apa sih. Nggak apa-apa sih. Termasuk saya nih jujur. Saya juga lemah di bidang matematika. Iya, sebenarnya nggak Gitu, terlalu nggak ini ya, nggak terlalu harus paham banget sama matematika. Cuman kalau proyeknya mau berhubungan dengan matematika kayak gitu harus pintar juga. Harus pintar juga. Ya, jadi tergantung proyek sih, tergantung apa proyek ya. itu apa yang dibuat. Iya. Kalau UI UX itu Pak, itu masuk dalam codingan juga Pak? Kalau UI UX enggak. Oh, beda? Kalau UI UX itu hanya tampilan. Jadi hanya tampilan awal. Jadi kayak apa ya? Blueprint. Jadi kayak blueprint si website tersebut itu dibuatnya dalam apa UI UX itu. Itu berbeda lagi Pak maksudnya? Berbeda lagi. Apa masih satu kesatuan sebetulnya sih dalam? Satu kesatuan harusnya. Jadi dalam apa namanya? Dalam suatu proyek itu biasanya ada ketua proyek, ada yang megang database, ada yang megang back end, front end, ada yang apa namanya tadi apa? UI UX-nya. UI UX-nya juga. Jadi dalam satu proyek itu nggak bisa satu orang doang yang megang. Tapi tidak menutup kemungkinan ya adalah merangkap semua. merangkap semua. Tapi susah nggak Pak? Maksudnya codingan kan itu juga tetap butuh codingan nggak sih Pak? Iya. UI UX itu kan ya. Susah nggak sih Pak mengcoding UI UX? Susahan mana? Mengcoding UI UX atau mengcoding untuk website dasar? Kalau UI UX itu biasanya kita dari ini sih dari aplikasi namanya Figma. Jadi kayak ngedesain apa namanya sih ngedesain website bukan website juga sih. Aplikasi atau website? Aplikasi web atau website atau sosmed kayak gitu kan kayak gitu. Jadi dalam Figma itu dia jadi ada alurnya. Jadi halaman pertama tampilannya kayak gimana, terus halaman kedua tampilannya kayak gimana. Nah, anak-anak itu diajarin nggak sih Pak untuk kayak gitu-gitu? Apa kenal pengenalan dasar untuk hal-hal yang kesana juga ada nggak? Harus diajarin. Diajarin juga berarti Harus, nanti ya iya. gitu ya. Iya. Karena kalau misalkan mereka gak ngerti UI UX itu, mereka nggak bisa lanjut ke proyek yang mereka bangun. Karena biasanya proyek itu harus dimulai dengan UI UX-nya dulu. Kalau dalam website ya, nggak menutup kemungkinan mungkin dalam aplikasi mobile atau robotik juga mungkin butuh UI UX juga kan, Betul. atau blueprint lah ya kalau robotik mah ya. Gitu. Nah, tantangan terbesar nih dalam mengintegrasikan
coding dan robotik ya dengan kultur boarding school nih yang berbasis nilainya karakter di sini nih. Ini gimana nih tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar itu ya masalah waktu sih paling. Iya. Waktu ya. Iya. Iya betul. Catatan Karena kan terbesar adalah anak-anak Waktunya full nggak padat bisa, beraktivitas ya Pak. ya nggak bisa setiap hari megang komputer, megang laptop, dan anak-anak juga dibebankan dengan tugas-tugas yang lain. sehingga ya bagi-bagi ya jatuhnya. Iya, Ya. bagi-bagi. Iya. Benar tuh tadi saya bilang pinter membagi waktunya gitu. Belajar membagi waktu, manajemen waktu dengan baik. Iya, iya. Soalnya kan memang nggak bisa sebentar ya. Iya, Walaupun lama. proyeknya simple, tapi kan Iya, Karena butuh waktu berjam-jam, nggak sejam itu nggak cukup. nggak cukup. Iya. Iya. Kemarin proyek yang Roni berapa bulan? 3 bulan ya? Iya kurang lebih 3 bulan. Untuk proyek magnetic AI itu sendiri kurang lebih sebulanan lah. Sebulan? Sebulan itu belum 100% jadi. Iya, iya. Baru iya. 90-85% lah. Panjang ya prosesnya. Iya, Iya. pasti. Dan itu tantangan tersendiri ya. Tantangan Tapi tersendiri. anak-anak tuh mudah menangkap nggak sih sebetulnya? Alhamdulillah mudah Alhamdulillah menangkap. mudah. Ketolong di situ ya jadinya. Iya. Alhamdulillah ya. Ketolongnya di situ ya Pak ya. Iya. Jadi maksudnya nggak terlalu yang setiap pertemuan itu nggak ngulang-ngulang mulu. Iya. Kan gitu pegelnya kan di situ ya kadang-kadang ya. Ya nggak paham-paham ini teh Iya. gitu kan. Tapi alhamdulillah mereka udah nangkep ya. Nah, pesan deh buat orang tua di luar sana gitu kan yang mungkin saat ini sedang mencari boarding school, terus tertarik sama dunia coding dan robotik anaknya gitu kan. Tapi mereka juga khawatir gitu kan tentang perkembangan teknologi. Ya apalah ini mungkin pesan-pesan dari Bu April sama Pak Rafli untuk Mungkin kalau dari saya kepada bunda-bunda atau ayah yang di luar sana mungkin masih khawatir tentang anaknya yang ketinggalan zaman lah di sini. Enggak, di sini tuh kita ajarkan dari mulai dari dasar, dari yang paling dasar hingga yang paling lanjutnya atau expert ya. Ya. Jadi mulai entah itu dari website atau coding ya, bisa jadi coding, kemudian robotik, kemudian AI juga kita tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan AI tersebut. Jadi jangan takut-takut lah buat masuk boarding, takut ketinggalan kudet atau iya, apa mungkin gitu ya. Karena kita sudah membuat kurikulum itu biar anak-anak itu nggak hanya cuma bisa ngaji, terus kemudian akademiknya bagus, tapi anak-anak juga harus bisa mengerti teknologi. Ya. Oke, Bu April gimana? Untuk dari saya, jangan khawatir ayah bunda untuk masuk ke sekolah ini. Anak-anak diarahkan dengan baik memanajemen, mengontrol kebijakan untuk menggunakan sosial media dengan baik. Terutama pastikan balik lagi UU ITE itu sendiri ya ayah bunda. Apalagi robotik ini benar-benar paling nomor 1 unggulan di sini, benar-benar diarahkan gitu, dikenalin dari dasar banget, dari awal banget dan sampai jadinya robotik itu sendiri. Oke. Sip, terima kasih banyak untuk Pak Rafli dan Bu April yang sudah meluangkan waktunya ngobrol bareng sama kita, memperkenalkan coding dan robotik di podcast ini. Semoga ini jadi pertimbangan buat orang tua yang lagi mencari sekolah dan ternyata pertimbangannya adalah mungkin pengen cari sekolah yang ada robotik dan codingnya. Nah, ini Insight Sedikit Magnet School ya kita sudah punya wadahnya, ada coding dan robotik dipisah bahkan ya agar konsentrasinya itu fokus gitu ya. Coding, robotik gitu. Ini supaya anak-anak tuh bisa melek sama teknologi dan ini juga sebagai komitmen kita juga sebagai sekolah boarding school Islami, kita pengen mencetak generasi muslim digital entrepreneurship. Sehingga mereka juga punya karakter muslim yang hebat, tapi mereka juga punya jiwa yang kenal dan akrab pada lingkungan digital. Oke, terima kasih buat Bu April dan Pak Rafli. Semoga podcast ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di ruang episode selanjutnya. Selamat berpuasa.